Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kamis 23 Maret 2023. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama datang untuk mau meninggikan Tuhan, mau memuliakan Dia, mengagung-agungkan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 119 ayat 27. Mari kekasih Kristus kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kembali kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Berhikmat dalam bertindak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, bertindak dengan hikmat walaupun mengandung resiko adalah lebih baik dibandingkan berpangku tangan menyerah kepada nasib. Tentu tidak semua tindakan yang berisiko adalah pantas untuk dilakukan. Sebab bila langkah tersebut ditempuh karena nekat dan bukan dengan hikmat, maka akibatnya akan sangatlah runyam. Namun bila tindakan berisiko tersebut diambil secara berhikmat, maka hal itu adalah jauh lebih baik dibandingkan hidup menyerah kepada nasib. Sebab resiko dari berpangku tangan adalah pasti, yaitu tidak adanya perubahan keadaan. Bapak Ibu, jangan kita berpangku tangan, merasa nyaman dengan apa yang ada pada diri kita. Sedangkan tindakan secara berhikmat akan membuka kesempatan bagi hari depan yang lebih indah.
Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, tindakan dengan berhikmat walaupun mengandung risiko itulah yang ditempuh oleh 4 orang yang sakit kusta di Samaria, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu antara duduk berpangku tangan menyerah kepada nasib dan akan mati kelaparan, atau bertindak dengan pergi ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung Samaria. Dengan berhikmat mereka mengambil pilihan yang kedua, walaupun hal itu mengandung resiko, yaitu mereka akan dibunuh di sana. Langkah ini tidaklah sia-sia. Alhasil mereka menikmati perbekalan dan harta yang ditinggalkan oleh tentara Aram yang melarikan diri karena pertolongan Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, marilah sekali lagi saya katakan, kita jangan berpangku tangan duduk dalam zona nyaman. Tetapi kita harus berhikmat untuk bertindak. Apalagi hari-hari ini tentu saudara dan saya mengerti keadaan semakin sulit. Kita tidak bisa puas dengan apa yang ada pada kita saat ini. Tanda kutip, di dalam kebenaran. Tapi mari kita harus mau bertindak, melakukan apa yang Tuhan percayakan, apa yang sedang Tuhan sediakan kepada kita, untuk kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Kita bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga yang kita kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Biarlah Tuhan sang sumber hidup ini yang senantiasa memberkati kita dengan hikmat-Nya dan di dalam tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu dan teguhkanlah iman kami kepadamu, agar supaya kami dapat hidup secara maksimal. Acap kali sebaliknya dari melangkah di dalam iman, kami hanya berpangku tangan, menghindari resiko dan menyerah kepada nasib. Sebagai akibat, kami melewati hidup ini di dalam kesia-siaan. Demikian juga, tidak jarang kami bertindak tanpa berhikmat, menempuh resiko yang tidak seharusnya kami ambil. Sebagai akibat, hidup kami menjadi runyam, susah. Ya Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami dapat mengisi hidup ini dengan bertindak di dalam hikmat yang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini atas segala anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih sayang-Mu. Biarlah kemurahan dan kesetiaan-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Ketika kami menghadapi kesukaran dan tantangan, Engkau senantiasa mengulurkan tangan untuk menolong diri kami tepat pada waktunya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dan melampaui besarnya kesukaran yang kami hadapi. Hikmat-Mu tidak terbatas, sehingga tidak ada yang sukar bagi diri-Mu kepadamu. Kami mempercayakan hidup kami serta masa depan kami bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar di sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, Bapa. Kasihanilah kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Pagi ini hamba tetap kembali berdoa, menyerahkan seluruh umat, warga,
yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, berkati setiap pribadi untuk taat dan setia, untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang tersedia kepada kami. Berkati hidup rumah tangga kami, ya Tuhan. Biarlah hidup rumah tangga tunduk dan taat kepada perintah-Mu. Biarlah hidup rumah tangga kami senantiasa memuliakan Engkau. Bapa, berkati sang suami, berkati sang istri dan juga anak cucu, sehingga rumah tangga ini senantiasa memiliki mesbah doa keluarga dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian Tuhan, hamba mohon berkat-Mu turun bagi kami yang berusaha, bekerja, bisnis. Tuhan, tolonglah kami. Berkati apa yang kami lakukan sehingga berhasil dengan baik. Penyertaan-Mu membuat kami boleh melangkah dan boleh menyelesaikan semua tugas pekerjaan dengan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami dalam semua tugas, pekerjaan, dan usaha kami. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Biarlah hikmat-Mu turun bagi mereka yang berulang tahun. Kasih-Mu melimpah bagi mereka. Umur panjang terjadi atas mereka di saat mereka taat dan setia kepada firman-Mu. Biarlah roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus mengasihi Engkau dengan melayani Engkau sekuat tenaga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasihanilah mereka yang sakit, Bapa. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun mengalir, memenuhi hidup mereka saat ini. Dan semua bibit-bibit penyakit yang mengganggu tubuh mereka, hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kesembuhan-Mu menjadi milik mereka sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini, hamba tetap berdoa menyerahkan anak kekasih Claudia Melanesia Tepalawitin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak daripada Bapak R. Tepalawitan, Tuhan hamba percaya bahwa kuasa darah anak domba Allah sudah menyembuhkan Claudia dan proses kesembuhan terus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan dia pemulihan, berikan dia kekuatan kembali, semangat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah makan, minum, obat yang dikonsumsinya Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kesalahan, kelalaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Claudia. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Suratno Ratno, yang berada di Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia, berjalan dalam perintah-perintah-Mu. Biarlah dengan hikmat-Mu ya Allah, dia berjalan di dalam bertindak, sandar kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri anaknya, berkati hidup rumah tangganya, usaha pekerjaan bisnisnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, penuh dengan kasih, hamba juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu.
Berikan hikmat-Mu melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ini ya Allah. Bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia, hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Menjadi berkat kepada banyak orang, menjadi berkat bagi anak cucunya ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, berikan sukacita kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik menjadi miliknya, sehingga dia boleh menikmati hidupnya di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam sukacita-Mu. Tuhan lindungi ia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah hikmat-Mu melimpah atas hidupnya, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, pada saat dia mengambil keputusan-keputusan, dengan hikmat-Mu Tuhan, dia melakukan semuanya itu. Sehingga apa yang ia kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Berkati pribadinya. Berkati hidup rumah tangganya, anak cucunya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Ripka, yang berada di kota Fakfak atau dimanapun berada pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah hikmat-Mu tetap turun atas hidup hamba-Mu ini, sehingga segala tindakan yang ia lakukan, Tuhan, dengan hikmat dia bertindak tidak sembarangan. Tuhan memberkati ia dengan kekuatan, kesehatan jasmani rohani. Berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Dan biar Tuhan hidupnya sungguh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak-anak mereka dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biarlah semua tugas, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak mereka di dalam segala tugas pekerjaan, usaha, pendidikan, Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka boleh bertindak dengan hikmat daripada Engkau. Bapa, terima kasih. Lindungi anak-anak mereka dimanapun berada. Dalam semua aktivitas mereka setiap saat, Tuhan lindungi, berkati, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Ripka, bersama dengan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu sungguh dalam ketaatan firman-Mu, bertindak seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah Tuhan membuka cara pandangnya, memiliki hikmat-Mu, sehingga segala sesuatu yang ia akan kerjakan, dia akan bertanya kepada Engkau, seperti apa kehendak-Mu. Biarlah hikmat-Mu membawa dia sungguh hidup memuliakan Engkau ya Allah. Sehingga segala keputusan yang dia ambil tidak sembarangan, tetapi dia akan bertanya kepada Engkau. Dan hikmat-Mu menolong ia sehingga tidak ada kesalahan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati
sekeluarga ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, bisnis mereka, pelayanan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini. Hamba tetap berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan ketentraman bagi bangsa negara kami. Bagi tanah Papua yang kami cintai dan juga kepada setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan memberkati. Biarlah otoritas-Mu turun untuk setiap daerah yang kami tinggal. Sehingga kami akan melihat kasih Kristus melimpah-limpah di dalam setiap daerah di mana kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat saudara-saudaraku, kita berhikmat dalam bertindak. Jangan sembrono. Biarlah kita selalu bertanya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita ambil dalam keputusan-keputusan itu tidak ada kesalahan. Karena Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Tetap semangat saudara-saudaraku. Shalom, salam MDC.